Alright guys, welcome back again di Fundamental Update. Kali ini update-nya menurut saya cukup penting, cukup serius, cukup emergency, dan ini masih ada hubungannya dengan discussion kita yang kemarin terkait dengan kondisi China. Jadi ada satu viewers yang memberikan komentar kenapa saya memberikan berita-berita negatif terus day by day. Oke, first, saya pengen teman-teman tahu dulu bahwa kita berbicara soal investasi, jadi sometimes timing di dalam pengambilan keputusan itu adalah menjadi salah satu faktor paling penting untuk kita bisa dibilang memastikan ya, portofolio atau aset kita itu betul-betul ditempatkan pada instrumen yang tepat. Jadi kalau misalkan saya berkata seperti ini, saya bercerita tentang situasi negatif, ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, supaya teman-teman nggak invest atau nggak beli Bitcoin, lalu misalkan Bitcoin naik dari $21.000 naik ke sampai $25.000, $30.000, and then kalian menyalahkan saya bilang bahwa itu gara-gara si Kevin tuh gue jadi nggak beli, katanya beritanya negatif terus dan lain sebagainya. Oke, so yang saya pengen coba sampaikan adalah guys, informasi ini tuh adalah fakta. Ya, informasi ini tuh adalah data yang kita bisa olah, bisa menjadi sebuah analisa terkait dengan bagaimana situasi dan kondisi perekonomian dunia dalam beberapa bulan mendatang atau bahkan sampai tahun depan, teman-teman ya. Jadi apapun yang saya bahas di sini itu semuanya ya menjurus ke satu titik atau satu tujuan, di mana ini mempengaruhi keputusan saya pribadi dalam melakukan investment atau dalam melakukan transaksi di financial market. So, kalau misalnya teman-teman merasa bahwa ya video saya terlalu banyak fatnya dan lain sebagainya, oke, berarti teman-teman mungkin di sini kurang cocok dengan gaya investment saya. Karena saya memang lebih prefer untuk melihat sisi pesimisnya daripada market, supaya kita juga tahu kayak maksimum pain-nya market tuh sejauh mana ya. Dan dari sini kita jadi tahu kira-kira the best timing untuk kita starting investment, starting dollar cost averaging, starting to beli itu per kapan, teman-teman. Alright, so di update yang kali ini menurut saya cukup emergency karena kita ngebahas tentang potensi yang akan dibahas oleh si Jerome Powell pada Jackson Hole Symposium di akhir pekan ini. Dan Jackson Hole itu sedikit aja sekilas, teman-teman, itu adalah pertemuan dari para prime minister, bukan prime minister sih, istilahnya lebih ke financial minister ya. Jadi ada central bankers, financial minister, terus para pelaku pasar, itu semua akan ada di sana. Mereka mungkin akan berdiskusi seputar kondisi daripada ekonomi saat ini. Dan kenapa saya katakan video ini cukup urgent? Saya pengen tunjukin teman-teman bahwa Citibank di sini memproyeksikan bahwa UK inflation itu bisa menembus angka 18% by January ya, setelah atau terdampak dari harga energi ya. Energi ini termasuk gasoline, termasuk bensin atau gasoline, natural gas, ya pokoknya teman-teman itu ya, kita ngomongin gas, bensin, dan lain sebagainya, listrik, dan lain sebagainya. Nah, ini diperkirakan bisa naik sampai 18 hingga 21% by Januari mendatang. Dan situasi ini tentu saja kalau menurut pandangan saya bisa menyebabkan US, terutama Jerome Powell, untuk lebih berhati-hati ya. Jadi dia harus mempertimbangkan kalau si UK inflation-nya terus naik, ada kemungkinan dampaknya itu juga bisa terjadi pada Amerika Serikat ya. Jadi hal ini tentu saja akan membuat Jerome Powell sendiri mempertimbangkan sekali lagi apakah dia akan start mengurangi ya kenaikan suku bunganya menjadi 0,5 atau dia akan stick with 0,75. Which means ini udah pernah kita bahas di beberapa video yang terakhir. Kita ngomongin soal pendapat dari salah satu anggota The Fed, Presiden St. Louis ya. Dia mengatakan bahwa target rate-nya itu setahun ini harusnya sekitar 3,5-4%. Which means idealnya adalah harus ada satu kali lagi kenaikan di angka 0,75%. Dan menilai dari situasi ini, tentu saja menurut pandangan saya ini bisa berpengaruh terhadap situasi di Amerika Serikat ya, terutama untuk Jerome Powell sendiri. Oke? Nah guys, salah satu big news-nya itu per hari ini, atau mungkin kemarin ya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah cukup lama sih, kalau misalnya kita tahu ya, ini adalah antisipasinya dari market secara keseluruhan, secara global, karena pertimbangannya adalah gas price di Eropa itu kemungkinan bisa naik
karena Rusia di sini akan membatasi suplainya ya. Tujuannya di sini adalah karena kita sama-sama tahu nih Rusia kan lagi mencoba untuk menginvasi Ukraina, dan kalau dilihat-lihat guys, salah satu yang digunakan oleh si Moskow atau Rusia itu adalah menggunakan natural gas ya sebagai weaponized energy supplies. Jadi kalau istilahnya dia masih perang, dia butuh supply energinya untuk kemudian dipakai sama dia untuk menjadi persenjataan, supply persenjataan untuk perang, teman-teman. Dan situasi ini itu sangat berdampak buruk bagi kondisi di Uni Eropa, termasuk salah satunya UK sendiri, karena harga gas price-nya itu naik signifikan banget, dan sekarang itu berada di sekitaran 200 euro ya kalau nggak salah ya, 370 euro per megawatt apalah itu tadi saya bilang nih. Sebentar saya cek dulu ya, per megawatt ya kalau nggak salah ya pokoknya MWH kira-kira seperti itu teman-teman ya. Yang pasti gini guys, oh ya benar ya, euro per megawatt hour, jadi per penggunaan selama per 1 jamnya itu megawattnya berapa. Nah itu sekitaran 200 euro, dan saat ini berada di kisaran 370 euro guys. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan ya, sebenarnya natural gas tuh di Uni Eropa tuh dipakainya buat apa sih? Nah, tadi saya melakukan research, ternyata guys, natural gas currently represents around a quarter of the European Union's overall energy consumption. Today, about 26% of that gas is used in the power generation sector, including in combined heat and power plants, and around 23% in industry. Ya, jadi industri itu pakai 23%, dan sekitar 26% itu untuk pembangkit listrik. Ya, itu diupdate sekitar 31 Mei 2022. Fungsi daripada natural gas untuk Uni Eropa. Makanya kalau ngelihat situasi saat ini udah masuk ke kondisi yang menurut saya semakin parah lagi teman-teman ya. Jadi kemarin kita udah tahu nih, bank di China itu mulai pilot ya, ada beberapa yang nggak bisa kembaliin duit nasabahnya. Terus sekarang kita ngelihat UK inflation, memang dari statement-statement ini mengatakan bahwa ada kemungkinan inflasi masih akan naik terus, dan tentu saja hal ini menyebabkan bagi para pelaku pasar ya, dan strategis di sini mengatakan bahwa the Fed itu mungkin akan sekali lagi naikin suku bunga dengan kenaikan yang lumayan besar di bulan September mendatang. Dan memang setelah saya lakukan cek ya, ternyata guys, 1 pekan lalu itu pelaku pasar percaya 59% ya, 59% para pelaku pasar percaya kenaikan suku bunga The Fed kemungkinan di bulan September adalah 0,5%, dan per hari ini, per today itu ada 52,5% ya. Jadi dari yang tadinya 59% percaya naik 0,5%, itu sekarang turun jadi jadi 47,5%, dan para pelaku pasar percaya ya 52,5%, at least di atas 50%. Itu believe kemungkinan The Fed pada September mendatang itu akan naikin sekali lagi suku bunga di angka 0,75. Oke, dan dampaknya seperti apa sih? Kalau teman-teman lihat ya, nggak tahu sih ada yang following euro atau enggak, euro terhadap dolar, ini tuh kita bahkan ya di bawah $1 guys. Jadi kalau misalnya kita mau beli duit mata uang euro ya, kita mau tukar mata uang euro nih di perbankan, itu value-nya lebih rendah daripada dolar ya. Coba kita cek ya, $1 rupiah ya, berapa rupiah? $1 sama dengan 14.851 rupiah. Nah sekarang kita coba cek 1 euro berapa rupiah? 14.800 rupiah guys. Lebih murah kita pegang euro daripada pegang dolar. Dan ini adalah situasi yang bisa dibilang cukup parah ya pada kondisi ekonomi dalam keadaan skala global. Makanya sebetulnya sih ini kita ngomongin soal gas price ya. Yang paling awal, yang paling saya highlight itu adalah gas price. Ini mungkin lah menjadi alasan kenapa Presiden Jokowi kemarin sempat bilang tahun depan itu bakal gelap. Dan rupanya itu tuh faktor yang paling berpengaruh itu adalah energi saat ini. Dan energi ini tuh benar-benar parah guys ya. Kalau misalkan si Rusia itu benar-benar membatasi pasokan atau supply-nya ke Uni Eropa, ini bakal problem banget. Karena mereka menggunakan sekitar 1/4-nya ya dari natural gas. Dan ini tuh sebetulnya pemanfaatannya salah satunya adalah dari si Rusia ya. Maksudnya pemasok salah satu supply-nya itu adalah dari Rusia.
dan ini akan menjadi problem yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi ngelihat situasi yang baru saja saya bacakan ini, teman-teman, ini adalah research yang saya personally lakukan, dan saya coba cari tahu kira-kira Jackson Hole nanti dia akan ngomongin apa, si Jerome Powell dan lain sebagainya. Yang paling pertama, ini semua sebetulnya saling berhubungan ya. Kita ngomongin soal inflasi yang disebabkan oleh energi. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal energinya, natural gasnya, apakah dalam waktu dekat ini bisa diselesaikan masalahnya? Menurut saya belum. Jadi selama supply chain masih bermasalah karena si natural gas ini, maka harga energi ya, dalam arti harga bensin, harga natural gas itu di Uni Eropa itu masih bisa naik. Dan kalau itu naik, otomatis bisa mempengaruhi inflasi. Dan kalau misalnya mempengaruhi inflasi di United Kingdom dan juga Uni Eropa, otomatis ini juga bisa berdampak pada skala global, which means salah satunya adalah Amerika Serikat. Dan kalau misalnya ini yang menjadi pertimbangan si Jerome Powell, dalam tanda kutip, dia akan berpikir bahwa ada potensi nih, inflasi bisa naik lagi gara-gara UK dan Uni Eropa itu udah menunjukkan bahwa saat ini mereka belum bisa mengatasi inflasi dengan amat sangat baik. So, there's a problem, dan berarti ada kemungkinan The Fed mau nggak mau itu harus lebih agresif dalam naikin suku bunganya. Dan otomatis kalau kita berbicara situasi ini, itu pengorbanannya adalah dari sisi resesi. I think The Fed mau nggak mau harus ngambil jalan ini. Terlepas dari midterm election yang akan dilakukan pada November nanti, menurut saya kalau misalkan mereka mempertahankan egonya demi memenangkan partainya, demi istilahnya memperbaiki citra mereka di publik, menurut saya pada akhirnya itu akan menjadi problem yang lebih besar lagi ya. Mungkin selengkapnya nanti akan kita bahas pada live streaming, dan untuk saat ini sebagai penutup, teman-teman, perlu diketahui bahwa Ford ini baru-baru aja memberikan statement bahwa dia akan memotong atau memangkas atau mem-PHK sekitar 3.000 karyawannya ya, dan ya, there's a problem, teman-teman ya, new problem ya, seperti yang saya pernah sampaikan, yang namanya data pengangguran atau pengangguran itu efeknya lagging, guys. Jadi bukan berarti pengangguran dulu baru ada resesi ekonomi, tapi resesi ekonomi dulu baru kemudian ada pengangguran. Kenapa? Karena simpelnya ya, ini para pelaku pasar, para pengusaha itu udah mulai kesulitan merasakan cuan. Jadi yang harus dilakukan adalah either mereka cut karyawannya karena mereka nggak butuh istilahnya stok barang terlalu besar, karena balik lagi demand-nya lagi menurun karena posisi inflasi yang sangat tinggi, dan otomatis akan lebih banyak lagi pengangguran. Dan kalau ada banyak pengangguran, otomatis kita berbicara kondisi ekonomi global ini kita bisa bilang memasuki fase krisis ekonomi global. Oke, so sekali lagi reminder dari saya adalah saya di sini bukan bertujuan untuk nakut-nakutin teman-teman sekalian. Saya harap kalian sudah dewasa ya, bisa menentukan transaksi decision based on analisa mandiri ya, bukan bergantung dari orang lain. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah all I did overall itu harusnya semua bergantung dari research yang saya juga lakukan, baik itu fundamental maupun technical maupun historical data, on-chain dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman semua di sini bergantung pada orang lain, tentu saja itu akan jadi berbahaya ya, karena kalian nggak tahu kalian investasi itu di mana ya, apakah investasi ini akan berbuah dengan baik pada masa yang akan datang. Makanya saya di sini juga kasih reminder supaya teman-teman punya bayangan gimana kondisi perekonomian saat ini, dan kedepannya kalau misalnya udah punya gambaran, udah punya bayangan, harusnya udah tahu ya duit itu sebaiknya diparkirin di mana ya. Terlepas dari mungkin kalian memang sudah punya pertimbangan untuk invest di sebagian aset kalian itu untuk dijadikan portofolio dalam bentuk investasi di Bitcoin atau cryptocurrency ya. Jadi sekiranya itu update dari saya. Thank you so much atas pengertian dari teman-teman semua. Thank you juga buat teman-teman yang selalu memberikan komen yang sangat suportif dan membangun. Ya pokoknya saya sangat senang. Sekali lagi thank you so much. Have a nice day for you guys. Stay safe. Dan I think that's it, teman-teman. God bless everyone. Cheers and bye-bye.